Saya dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak ada bapaknya ya, cuma ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu dimanapun Anda berada, baik di Indonesia bagian barat, timur, tengah, di seluruh penjuru dunia, ya, yang telah bergabung di Zoom yang kedua ini, ya. Mudah-mudahan malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, semangat yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mengasah ilmu pengetahuan. Karena belajar itu membutuhkan energi yang cukup besar. Makanya kita perlu kesehatan yang tinggi. Ya, mudah-mudahan malam ini kita diberikan kekuatan lah yang luar biasa. Agar apa? Ya, agar kemampuan kita semakin hari semakin bertambah. Meskipun bertambahnya usia, ya, tapi kita harus bertambah semangat, bukan malah semakin kendor, ya. Langsung saja untuk menghemat waktu yang ada, kita langsung ke soal yang pertama. Yang pertama. Oh ya, ini di di setiap soal di Google Form-nya itu ada kata-kata motivasi. Kalau Anda itu membacanya, ya. Motivasi hari ini adalah your life is as good as your mindset. Apa ini artinya? Kehidupanmu sebagus pola pikirmu. Wow. Jadi kalau kita pola pikirnya sukses, ya kita akan menjadi sukses. Amin. Kalau pola pikir kita itu nggak sukses, kita jadi nggak sukses beneran. Makanya kita harus membuat pola pikir yang baik-baik saja. Saya harus jadi sukses. Saya harus jadi terkenal, misalkan kalau artisnya. Kalau guru, saya harus lulus PPG, pretest. Sampai ujian terakhir UP-nya. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Nah, amin. Ya, harus yang kenceng aminnya. Mudah-mudahan yang aminnya paling kenceng itu lulusnya duluan. Amin. Dibandingin dengan teman-teman yang lain. Amin. Ya. Nah, bagus. Harus semangat dulu ya. Langsung saja kita ke soal yang nomor 1. Sebelas cahaya datang dari udara dengan sudut datang 53 derajat ke medium X. Ternyata membentuk sudut bias sebesar 37 derajat. Jika seberkas cahaya datang dari medium X dengan sudut 60 derajat menuju udara, maka yang terjadi adalah, nah ini tentang hukum Snellius sebenarnya, ya. Hukum Snellius yang kedua tentang pembiasan. Snellius yang nomor 2, pembiasan. Jadi kalau ada seberkas cahaya melewati 2 medium yang berbeda, misalkan dari udara menuju ke air, nanti akan mengalami pembiasan. Pembiasan itu namanya pembelokan. Jadi cahaya itu dapat dibelokkan. Nah, ini ada garis normal. Ini sinar datang membentuk sudut datang, misalnya I. Ini sinar bias membentuk sudut bias namanya R. Mediumnya beda ya. Ini medium 1, ini medium 2. Medium 1 dan medium 2 memiliki indeks bias atau kerapatan yang beda. Misalkan N1 sama N2.
Maka menurut hukum Snellius ini berlaku begini. N1 dikali sin I sama dengan N2 dikali sin R. Ini hukum Snellius kedua. Nah, bagaimana apa yang terjadi kalau beras cahaya itu kita balik, misalkan dari medium yang awalnya kan renggang menuju rapat. Gimana kalau rapat menuju renggang? Nanti akan ada yang namanya sudut kritis. Jadi kayak gini, ini sudut kritis namanya. Ini medium, misalkan medium renggang ya, renggang. Yang ini medium rapat. Medium rapat. Ini garis normalnya. Ini sinarnya dari medium yang rapat ke renggang. Yang namanya sudut kritis itu sudut yang diakibatkan ketika seberkas cahayanya itu akan segaris dengan dua bidang batas ini. Ini namanya sudut kritis. Misalkan kita kasih nama theta K. Gimana cara sudut kritisnya? Sama dengan rumus ini. Misalkan ini indeks bias rapat, ini indeks bias yang renggang, ini N-nya itu namanya N rapat lah ya, biar beda ya. N rapat, ya ini N renggang. Renggang ya. Jadi nanti N yang rapat itu dikali sin theta kritis sama dengan N yang renggang dikali sin, berapa sudutnya ini? Sudutnya 90 derajat. Sehingga nanti untuk mencari sudut kritis, sin theta itu sama dengan N yang renggang per N yang rapat. Ya, sehingga theta sudut yang renggang itu nanti jadinya apa namanya? Arksin namanya. Arksin, kebalikan dari sin. Itu N yang renggang dibagi dengan N yang rapat. Kebalik ya. Betul. Rapat. Nah, jadi seperti itu. Yuk kita cek nih. Kan ada berkas cahaya ya. N-nya udara itu 1. Tapi S-nya itu nggak ada. Ini nggak ada nih. Sudut datangnya di soal itu 53 derajat mula-mula. Terus sudut biasnya itu 37 derajat. Oke, ya. Jadi kita hitung NX-nya. N udara dikali sin 53 derajat, langsung aja ya. Sama dengan NX dikali sin 37 derajat. N udaranya kan 1, sin 53 itu 0,8, bisa juga kita tulis 4/5, 0,8. Sama dengan NX-nya nggak tahu, sin 37 itu 3/5 atau 0,3 dicoret ya. Sehingga NX-nya 4/3. Oke, udah ketemu nih NX-nya. Gimana untuk sudut kritisnya? Langsung aja ini ya. Jadi theta kritis itu sama dengan arkes sin N yang renggang apa? 1 udara kan? N yang rapat apa? Ini 4/3. Jadi ini 4/3. Jadi arkes sin 3/4. Nah, 3/4 berapa supaya nilainya tuh 3/4? Sin 3/4 itu kan kalau 3/4 itu kan 0,75 ya. Ya. Kalau sin 40 kita urutin. Sin 0 derajat itu 0. Sin 30 derajat itu setengah. Ya. Akar 2, setengah 3. Habis itu akar 3 kan? Kok akar 3? 1. Ya. 4, 5, 60, 90.
Nah, yang setengah akar 2 aja ini itu nilainya 2 itu kan 1,4 ya. 1,4 kali 1/2 itu nilainya 0,7 7. ya, 0,7 ya. Nah, kalau tengah akar 3 itu berapa? 0, Akar kalau 3. pakai kalkulator ya bisa aja langsung. Mm-mm. Saya hitung 3/4 itu sudutnya 50 berapa gitu ya. Ini sekitar 50-an. Itu sudut kritis. Bagaimana seandainya berkas cahayanya itu, langsung aja deh ya. Ini kalau kita hitung itu nilainya 50-an. 50 derajat per sekian ya, 50 derajat. Nah, kalau sudutnya itu, sudut berkas cahayanya itu lebih dari 50 derajat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begini, Bapak Ibu ya. Ini nanti akan terjadi pemantulan kalau lebih dari sudut kritis. Nah, coba kita lihat. Sudutnya berapa yang diberikan? Seberkas cahaya datang dari medium X dengan sudut 60 derajat menuju udara. Ya, maka yang terjadi adalah ini akan jadi pemantulan. Pemantulannya itu pemantulan semuanya, pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna berarti tidak ada yang dibiaskan. Jadi jawabannya adalah yang mana? B ya. Jadi jawabannya yang B. Semua cahaya dipantulkan. Perlu diketahui Bapak Ibu-ibu ya, soal nomor 1 ini saya yang terjadi. Ini jawabannya adalah yang B. Lanjut aja ya. Sekarang nomor 2. Mata rabun dekat. Mata rabun dekat itu yang seperti apa sih? Ya, nah, saya kasih penjelasan sedikit rabun dekat. Disebut rabun karena penglihatannya itu nggak jelas. Rabun dekat berarti nggak jelas pada jarak dekat. Kenapa kok bisa begitu? Prosesnya adalah seperti ini. Ini mata ya. Ya, ini mata. Mata. M-A-T-A, mata. Nah, kalau kita melihat posisi yang dekat, ini nanti bayangan jatuhnya itu begini. Nah, jatuhnya itu ada di belakang retina. Ini retina. Retina. Ini bayangan. Bayangan. Nah, kalau jatuhnya itu di belakang retina, akhirnya di retina nggak jelas bayangannya. Ya. Berarti nomor 1 bagaimana? Nah, Benar atau salah? Ini belakang loh, ini belakang. Berarti nomor 1 salah. Ya. Nomor 2, titik dekatnya lebih dari 25 cm. SN yang normal itu 25 cm. Makanya disebut SN, jarak baca normal. Kalau untuk yang hipermetropi atau rabun dekat, SN-nya namanya kita sebut PP ya. PP-nya itu lebih dari SN. Jadi lebih dari 25 cm. Makanya kalau orang rabun dekat, misalkan nih kita lihat aja ya. Yang sering mengalami rabun dekat itu orang tua biasanya, ya kan? Biasanya kalau kita itu melihat benda itu seperti ini, normal 25 cm bisa. Tapi kalau orang-orang tua membacanya, ini bukan gaya-gayaan, ini memfokuskan bayangan supaya tepat di retina. Jadi begitu posisinya. Nah, jadi
Seharusnya cuma 25 cm, akhirnya bertambah atau lebih dari 25 cm. Jadi untuk yang nomor 2, benar atau salah? Betul. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Bukan soal nomor 3, tapi yang ketiga ya. Dapat ditolong dengan lensa bikonkaf. Nih, analisisnya begini. Bikonkaf itu adalah dua bidang yang cekung. Kalau konveks itu dua bidang yang cembung. Dua bidang cekung. Konveks tuh begini, gendut. Kalau konkav, nah, jadi kalau konkav itu seperti ini konkav. Konkav. Kalau begini, ini namanya bikonveks. Nah. Ya. Apakah bikonkaf atau bikonveks supaya bisa membantu rabun dekat? Ya, rabun dekat supaya bisa melihat benda yang normal. Ini kan syaratnya apa? Bayangan itu harus ditarik menuju ke retina. Jadi harus lebih dekat ke retina. Lebih dekat ya. Mendekati ya. Nah, supaya mendekati seperti itu, bikonveks atau bikonkaf atau bikonveks yang bisa itu cuma bikonveks saja. Karena sifat dari bikonveks adalah mengumpulkan sinar. Mengumpulkan kan mendekat. Ya, makanya ditolong dengan bikonveks supaya bisa ditarik ke depan. Jadi harusnya yang ini. Tapi di situ di pilihannya, di pernyataannya itu dengan konkaf. Ya. Nah, kalau bikonveks ini untuk rabun dekat, kalau bikonkaf itu untuk rabun jauh. Nah, berarti nomor 3 salah. Yuk kita nomor 4. Lensa tidak dapat berakomodasi sekuat-kuatnya pada titik 25 cm. Ini jarak 25 cm. Bayangannya ada di sini. Dipaksain aja juga tetap aja nggak bisa. Malah jadi sakit banget. Ya, nggak bisa 25 cm. Nah, kalau agak kesinian maka nanti akan bergeser. Agak jauhan akan bergeser. Di pas tepat di retina kalau agak jauh. Sesuai dengan jaraknya masing-masing. Makanya 25 cm nggak bisa. Tidak bisa. Ya. Jadi itu betul. Tidak dapat berakomodasi. Jadi yang betul yang mana? 2 dan 4. 2 dan 4. C. Jawabannya itu C. Nah, karena ini C, saya kasih cinta. Cintanya ada 2. 3 aja deh. Ini nomor, karena nomor 2. Ya udah nggak apa-apa. Ada yang ditanyain Bapak Ibu-ibu perihal nomor 1 2 agak bertele-tele ya pesannya. Ya apa-apa lah ya, nyantai banget ya karena malam-malam ya. Silakan di screenshot dulu baru kita bahas soal yang lain. Sudah, Pak. Oke. Jot nih biar cepat. Mana penghapusnya kok hilang? Penghapusnya kok hilang nih?
nyari penghapus sampai jauh. Penghapusnya sampai ini jadi hitam sempurna. Hitam sempurna, radiasinya besar. Lanjut kita ke soal yang nomor 3. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Indeks bias. Ini indeks bias nih. Oh, ternyata apa ini? Interferensi. Lapisan tipis ya. Interferensi lapisan tipis. Ini ada dua pola, ada pola terang dan pola gelap, sama dengan interferensi celah ganda, celah gal seperti itu. Nah, untuk pola terang nama lain ya tahu nih, nama lainnya untuk terang itu adalah konstruktif. Kalau gelap itu destruktif, destroyer. Destruktif ya. Untuk pola yang terang itu nilainya 2 ND cos theta sama dengan saya tulis ini aja M lambda. Jangan M ya. Ini M, ini indeks bias nih. Indeks bias kita sebut apa ya enaknya ya? Ya N aja lah ya. Ini juga N juga. Ini beda nih. Yang ini 2 ND cos theta sama dengan 2M 2N min setengah lambda. Oh, salah, kebalik. Balik. Ini yang ini N min setengah. Kalau yang N itu ada setengahnya. Kalau ini mirip dengan tunggal. 1 lambda, 3 lambda. 1 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Kalau ini kalau dijabarkan berarti jadi setengah lambda, 1/2 lambda atau 3/2 lambda, 5, 2,5 ya, 2,5 berarti 5/2 lambda dan seterusnya. Makanya yang ini ada lambda, ada setengah-setengahnya. Yuk kita cek, ini pernyataan yang benar. Nomor 1, indeks bias minyak pada bagian atas lebih besar daripada air pada bagian bawah. Minyak itu kan di sini posisinya ya. Ini minyak. Ya, minyak. Ini air. Kalau secara indeks bias, secara rho ya, rho minyak itu lebih kecil daripada rho air. Ini kerapatannya itu lebih kecil minyak daripada air. Kerapatan. Nah, ini secara indeks bias itu juga sama. Rho-nya, M-nya si minyak itu lebih kecil daripada M-nya air. Ini kerapatannya. Indeks bias. Kalau ini massa jenis, kalau ini kerapatannya. Indeks bias. Yang nomor 1 tuh itu betul. Nomor 2. Nomor 1 betul. Ya? Salah. Kan harusnya lebih kecil. Ya. Ya, lebih kecil ya. Nomor 2, panjang gelombang cahaya hampir sama dengan ketebalan minyak. Lihat rumusnya ini. 2 N cos theta, ya kan?
Ini kan indeks bias nih. Ini D-nya. D sama lambda. Ini kan kira-kira nilainya 1 lah ya. Cos θ-nya itu misalkan sudut berapa lah? Misalkan sudut 30 derajat. Ini maksimal itu kan nilainya 1 nih. Ya. Ya. 1 nih. Terus kalau D sama lambda. Ini kan setengah, 3/2, 5/2, dan seterusnya ya. Sekarang hubungan antara D sama lambda bagaimana? D sama lambda. Sebanding. Jadi sebanding ya, sebanding. Dan secara nilai itu nilainya hampir mirip. Sebanding dan hampir mirip. Hampir mirip. Pokoknya kecil gitu aja. Sama-sama kecil. Berarti untuk yang nomor 2 kan hampir sama. Hampir sama itu kan hampir mirip. Berarti betul. Betul sampai betul ya. Terus nomor 3, selisih lintasan optik cahaya yang dipantulkan dan dibiarkan lapisan minyak adalah selisih lintasan optik cahaya yang dipantulkan dan dibiaskan lapisan minyak adalah n-setengah. Loh, kok ada yang hilang nih kata-katanya ini? Oh, enggak ya, enggak. Ini yang diminta yang destruktif ya, maaf. Iya. Yang destruktif itu ya 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. Berarti nomor 3 itu salah ya. Karena itu ada setengahnya. Kalau yang ada setengahnya itu konstruktif, nomor 4 sekarang. Selisih lintasan optiknya itu mulai dari pokoknya bilangan bulat, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Jadi ini betul. Jadi yang betul itu 2 sama 4. Jadi jawabannya yang mana ini? C ya? C. Oh iya betul. Jawabannya yang C. Jawab C. Oh, cinta lagi ya. Cintaan ini berarti. Nomor. Oh, masih tentang cahaya-cahayaan. Ini tentang apa ini? Untuk memperbesar jarak antara 2 garis yang berdekatan pada layar dalam percobaan difraksi cahaya oleh kisi. Oleh kisi ya. Difraksi namanya. Kisi difraksi. Kisi itu berarti celah ya. Celahnya ada banyak. Celahnya itu ada banyak. Jadi kalau digambarkan begini. Seperti ini ya. Ini isinya, yang ini layar. Nah ini ada cahaya melewati isinya ini kan terbentuk pola terang dan pola gelap. Nah ini terang, ini terang pusat nih, ini terang, berarti ini terang 1, ini terang 2, terang 1, terang 2. Yang nggak ada cahayanya berarti gelap 1, gelap 2, dan seterusnya. Gelap 1, gelap 2, dan seterusnya. Nah, polanya kalau pada difraksi kisi yang terang itu D sin theta sama dengan N lambda. Ini yang terang. Nah, kalau misalkan nggak pakai sin, nya itu jadi DY per L sama dengan N lambda. Kalau untuk yang gelap sama dengan DY per L sama dengan N min setengah. Tapi lambda. Nah, yang diminta itu ininya. Y-nya itu jarak antara terang pusat dengan terang atau gelap. Atau juga jarak pola gitu aja namanya. Jadi Y bisa disebut jarak pola. Jarak pola, bukan pola ya. Kakean pola itu anak kecil. Lanjut. Yuk kita cek nomor 1. Hati-hati kita ngeceknya. Jarak celah ke layar diperbesar. P-nya itu diperbesar ya. Karena DY sama, misalkan kita yang terang aja ya. Misalkan kita ambil yang terang. DY sama dengan N lambda berarti Y sama dengan N lambda L per D.
Kan begitu. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya. Nomor 1 nih, cek. Celah ke layar diperbesar. Y sama L kan sebanding tuh. Oh iya, misalkan nih Bapak-bapak Ibu kok nggak tahu ya apa itu ya kan. Nah, ini L. Ini L ya. Terus Y-nya itu yang ininya. Ini pola nih, jarak bola. L. Kok L? Y. Apalagi lambda panjang gelombang udah tahu lah. D-nya itu jarak ini D nih. D. D-nya itu apa namanya? Jarak ya celah yang kecil-kecil itu ya. Karena katanya tuh banyak ya. Jadi celahnya yang kecil-kecil itu. Jarak celah kecil-kecil itu ya, D-nya itu. Yuk kita cek. Celah layar diperbesar. Pengennya Y-nya besar, berarti YL besar, betul nggak? Oh betul, karena Y itu sebanding sama L. Betul. Nomor 2. Salah. Jarak celah layar diperkecil, ya salah lah. Ya, karena nomor 1 betul, ya nomor 2 pasti salah. Nomor 3, frekuensi cahaya. Kita ngomongin frekuensi. Tapi di sini rumusnya nggak ada frekuensi. Tenang, sabar. Frekuensi sama panjang gelombang itu hubungannya begini. F itu C per lambda. Jadi F sama lambda banding terbalik. Sedangkan untuk kita nih, rumusnya ini kita modifikasi sedikit aja ya. Ini Y sama dengan N. Ini kan berarti V L per D F. Kan gitu. Karena lambda itu F C per F. Nah, seperti ini. Oke ya. Yuk kita cek. Rumus ini rumusnya nih. Frekuensi cahaya diperbesar. Itu berbanding terbalik sama F. Ini pengennya besar, tapi F-nya diperbesar juga. Ya salah, bro. Harus diperkecil. Berarti betul. Nomor 3 salah, berarti nomor 4 betul. Karena kalimat bertolak belakang. Sekarang nomor 5. Nomor 5 adalah jarak celah jarak antar diperbesar. Y sama D itu berbanding terbalik. Y berbanding terbalik sama D. Ini diperbesar katanya. Ya salah. Harusnya apa? Diperkecil. Nah, makanya ini betul. Jadi yang betul itu 146. 146. Yang mana? E. Iya. Jawabannya yang E. Ada yang perlu ditanyain Bapak Ibu-ibu, silakan. Silakan kalau ada yang perlu ditanyain. Kalau tidak ada silakan di screenshot biar saya hapus duluan. Sudah. Oke. Agak cepat biar cepat selesai. Maksudnya biar selesai tepat waktunya. Ya nggak terlalu malam juga. Lanjut kita ke soal nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Bandul matematik. Bandul matematis bermassa M, sederayun dengan amplitudo A, massa bandul matematis dilipat duakan dan bandul dilepas dengan amplitudo yang sama. A. Maka besaran fisika berikut ini yang nilainya menjadi 2 kali semula adalah yang menjadi 2 kali semula. Apakah energi kinetiknya, frekuensinya, kecepatan bandulnya,
periode ayunannya atau yang lain. Yuk kita bahas aja. Matematis. Nggak ada bandul fisikais, adanya yang matematis. Nah, untuk bandul matematis kayak ayunan. Kalau kita ingat masa yang kecil, kita sering main ayunan. Nggak kecil juga sih, orang tua juga sering main ayunan ya. A, B, C. Nah, periode bandul dan frekuensinya, kalau untuk periodenya ya, periodenya itu ini diperoleh dari T sama dengan 2pi akar dari L dibagi J. Nggak ada makanya. Begitu juga dengan frekuensi. Frekuensi ini tinggal dibalik aja. Per 2pi. Jadi 1/2pi dibalik. J per L. Nah, begitu aja. Bagaimana dengan yang lain? Untuk energinya, energi kinetik. Energi kinetik itu kan rumusnya gini aja, yaitu setengah mv kuadrat. Energi potensial gimana? Ya setengah k x kuadrat. Energi potensial. Ini energi potensial kuadrat. Kalau energi potensial gravitasinya ini berarti mg atau mgy. Udah gitu aja. Yuk kita cek yang A. Untuk yang energi kinetik maksimum bandul, apakah menjadi 2 kali semula? Periode tetap, karena kan tidak dipengaruhi massa. Frekuensi tetap. Ya, energi kinetik. Nah, energi kinetik itu kan sebanding sama massa. Bagaimana dengan kecepatannya? Ini kecepatannya tetap, karena amplitudenya tidak tetap. Kalau misal, loh kenapa? Dari mana sih kita tahu V-nya begini? V-nya itu bisa kita jabarkan dari V sama dengan A omega. Udah, A omega. Ya, karena ini turunannya. Turunan dari simpangan. Simpangannya kan Y sama dengan asin omega T. Diturun jadi A omega S omega T. Kan begitu ya. Kalau yang maksimumnya ya berarti A omega aja. Amplitudenya tetap, omeganya itu 2πf tuh ya. Nah, omega kan nggak berubah itu ya. Berarti V-nya juga tetap. Nah, karena masanya itu berubah 2 kali, maka energi kinetik juga berubah jadi 2 kali. Ini juga jadi 2 kali. Karena jadi sama M. Betul ini? Ya betul. Ya udah jawabannya A aja ya. Lanjut ke soal nomor 6. Mungkin ada yang perlu ditanyain sebelum saya lanjut. Silakan. Lanjut aja ya. Pak Pin, mohon maaf. Iya. Kalau pada waktu menjelaskan itu, kalau bisa peserta yang lain dibisukan suaranya. Jadi kalau Pak Pin menjelaskan itu terpecah-pecah Pak dengan gambar yang suaranya tidak dibisukan. Oh, gitu. Ya, iya tadi udah kita rasakan sendiri ya. Jadi ibu-ibu silakan di mute dulu kalau misalkan saya sedang menjelaskan. Nanti kalau saya kasih jeda untuk pertanyaan, misalkan ada yang bertanya silakan dinyalakan mikrofonnya biar tidak terjadi kepecahan. Itu aja ya. Nah, lanjut kita ke soal nomor 6. Lanjut aja ya. Gerakan
benda yang ditambatkan pada pegas di permukaan meja mendatar yang lain dideskripsikan oleh grafik posisi terhadap waktu. Sum X positif ke arah kanan dan X sama dengan 0 menyatakan posisi setimbang. Tepat setelah detik ke-3 sampai menjelang detik ke-5, seiring dengan bertambahnya waktu, gerakan benda adalah ini ada sebuah grafik posisi terhadap waktu. Ini X-nya ya, ini T-nya. Gerakannya itu naik turun karena kan gerak harmonik sederhana nih. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini satuannya sekon, ini 6 ya. Kemudian ini ada angka ini 2, terus begini aja. Ini satuannya sentimeter. Yang ditanyain gerakan benda dari detik ke-3 sampai detik ke-5. Jadi begini Bapak-Bapak, Ibu ya. Ini gerakannya, ini kan mula-mula dari 0 kan naik. Naik. Kalau ke atas maksudnya ini berarti gerakannya ke kanan. Ke kanan. Ya, ke kanan. Pokoknya kalau dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1 berarti ini gerakannya ke kanan. Terus 1 sampai 2, 1 sampai 2, kemudian 1 sampai 3, ini 1 sampai 3 ini ke kiri. Karena udah mentok ke kanan, nggak mungkin ke kanan terus, pasti ke kiri. Setelah itu dari detik ke-3 sampai detik ke-5. 3 sampai 5 berarti itu gerakannya ke kanan. Habis itu dari detik ke-5 sampai berapa ini? Nggak tahu lah ya. Pokoknya ini juga bergerak ke kiri. Nah sekarang gerakan itu dipercepat atau diperlambat. Kan 3 sampai 5 kan ke kanan. Sekarang untuk yang dipercepat dan diperlambat kita melihatnya begitu Ibu-ibu ya. Ini pas waktu kecepatannya kenceng. Tapi kalau pas di sini tuh kecepatannya lambat. Ini besar, ini kecil. Besar ke kecil. Besar ke kecil berarti diperlambat. Lambat, kenceng, lambat, kenceng, lambat. Ya, berarti ini kencang. Kok kencang ya? Dipercepat. Dipercepat. Kalau ini ke sini berarti diperlambat. Dipercepat baru diperlambat. Sampai karena kan dari detik ke-3 sampai detik ke-5 yuk kita cek. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Mula-mula dipercepat. Habis itu diperlambat. Jadi jawabannya yang yang D. Lanjut kita ke soal nomor 7. Perhatikan percobaan gerakan gelombang berjalan berikut. Nomor 1. Salah satu ujung tali di frekuensi 15 terjadi gelombang transversal dengan panjang gelombang lambda 1 dan merambat dengan kelajuan V1. Seperti percobaan 1 tapi dengan frekuensi 30 Hz
Gelombang yang terjadi memiliki panjang gelombang lambda 2 dan merambat dengan kelajuan V2. Hasil analisis data berikut yang benar ada. Percobaan 1 itu frekuensinya F1, nilainya 15 Hz. 15 Hz. Kemudian panjang gelombangnya lambda 1, kecepatannya V1. Untuk percobaan 2 sama dengan percobaan 1, cuman frekuensinya beda, yaitu 30 Hz. Sehingga menghasilkan lambda 2 dan V2. Apa hubungan antara lambda 1 dan lambda 2? V1 dan V2. Oke. Kita analisisnya begini Bapak Ibu ya. Hukum Melde, ada namanya hukum Melde ya. Hukum Melde itu berhubungan dengan cepat rambat. Cepat rambat gelombang yang pada tali. Akar dari F per mu. Mu itu kerapatan tali, massa per satuan jam, kerapatannya tali. Nah, sedang frekuensi misalkan frekuensi nada sekian, namanya itu Fn aja lah ya. Fn dengan N plus 1 per 2 V per L. V-nya itu dari sini nanti. Karena ini kan percobaannya sama. Kalau percobaannya sama, beda cuma F saja. Sehingga menyebabkan F-nya, tegangan tali, sama mu-nya itu pasti sama. Kalau F sama mu sama, otomatis V1 sama dengan V2. Oke ya. Nah, bagaimana dengan lambda? Lambdanya kita lihat begini aja. Lambda itu bisa dicari dari V per F. Ya. Ini V per F. V-nya sama. Dan apa namanya? F-nya yang berbeda. Maka bisa kita tulis dari V1 sama dengan V2 ini, atau kita bisa menuliskan seperti ini, V sama dengan lambda dikali F. Berarti ini lambda 1 F1 sama dengan lambda 2 F2. Lambda 1-nya nggak tahu, F1-nya 15, lambda 2-nya nggak tahu, F2-nya 30. Maka kita dapatkan lambda 2 sama dengan 0,5 lambda 1. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan yuk kita cek. Lambda 1 sama dengan lambda 2, salah atau betul? Ya, salah ya. Harusnya lambda 2 sama dengan setengah lambda 1. Dan V2 sama dengan V1. Jadi jawabannya untuk soal nomor 7 adalah B. Oke, dari ketiga soal ini dan 7, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan pada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, silakan bersuara dulu Bapak Ibu-ibu ya. Biar saya nggak rasa sendiri. Mohon maaf Pak, tadi yang nomor 6 untuk diperlambat dan dipercepat, mohon diulangi lagi Pak penjelasannya. Oke, begini Bapak Ibu-ibu ya. Nah, begini. Jelasin sedikit tentang gerak harmonik. Nah, saya
Saya taruh di sini aja, gerak harmonik sederhana. Persamaan simpangan bentuknya kan begini, Y sama dengan A sin omega T. Ya, plus theta kan gitu ya. Saya buat begini aja, yang simple aja. Karena yang sederhana. Kalau V-nya, ini turunan dari Y, jadi D per DT. Maka ini kita dapat A omega, cos omega T. Oke, ya. Di sini sin, di sini cos. Kita tahu sin sama cos, sin 0 nilainya berapa? 1. Tapi kalau cos 0 nilainya berapa? Maaf, saya ulang. Sin 0 nilainya 0. Tapi cos 0 nilainya 1. Bagaimana kalau sin 90? Sin 90 nilainya 1, cos 90 nilainya 0. Jadi antara sin sama cos, nilai maksimnya itu pasti gantian. Ya, kalau nilai maksimumnya sekarang sin, maka nilai cos itu minimum. Kalau sekarang sin itu nilainya maksimum, nilai sekarang itu cosnya itu maksimum. Pokoknya sin sama cos itu selalu berlawanan untuk nilai sin, nilai maksimumnya. Maksimum ya, oke. Kan Y sama dengan asin. Ya, posisi yang terjauh. Simpangan terjauh itu kan posisi ada di sini. Ini posisi ya, terjauh ya. Terjauh nih, di sini. Ketika posisi jauh, di X maksimum, kan X-nya maksimumnya. Maka yang jadi V-nya itu akan jadi minimum. Kalau pas di sini gimana? X-nya minimum, maka V-nya maksimum. Di sini. X minimum, V maksimum. Ya. Begitu juga dengan di sini. Maksimum X-nya. X maksimum ya. X maksimum berarti V-nya minimum. Di sini X minimum, V-nya maksimum. Berarti kan ini kecepatannya kecil atau 0, kecepatannya 0, kalau di sini kecepatan besar. Dari 0 menjadi besar, berarti kan dicepat. Dipercepat. Tapi kecepatannya kan besar di sini. Dari kecepatan besar, pas di sini itu kecepatannya menjadi kecil, namanya diperlambat. Paham nggak, Bu? Ya, baik Pak, terima kasih. Sama-sama ya. Untuk masalah ke kiri dan ke kanan, sudah paham atau belum? Ya, insya Allah sudah Pak. Oke, ya. Berarti kita lanjut lagi. Silakan di screenshot dulu, baru saya hapus. Sudah, Pak. Oke. Berarti nomor 8 ya. Papan tulisnya sampai menjadi bulu. Karena papan tulisnya ini hampir 2 tahun dipakai. Hampir 2 tahun nih papan tulisnya. Lanjut kita ke soal yang nomor 8. Ini ada grafik terus disuruh mencari persamaannya ya. Nomor 8. Gelombang berjalan. Gelombang berjalan khususnya pada tali. Jadi saya tulis pada tali.
Nah, persamaan simpangannya itu bisa ditulis plus minus A sin omega T plus minus Kx. Ini bisa balik Kx plus minus omega T sama saja. Kondisional aja, ya. Untuk omega itu sama dengan 2pi per T. Untuk K, 2pi per lambda. Nah, gambarnya seperti ini. Naik turun. Seret. Masih terus. Lanjut. Ini ada angkanya 2 meter. Terus ini ada angkanya 3 cm. AB. Oh, ini AB. Ini A, ini B. Nah, AB-nya itu sama dengan sama dengan 3 meter ya. AB-nya 3 meter. Terus TAB ya. AB itu ditempuh pada selama 8 sekon. Yang ditanya samaan simpangannya bagaimana atau seperti apa? Kita butuh T, kita juga butuh lambda. Untuk mencari lambda dulu ya, dari sini aja. Ini kita hitung nih berapa gelombang. 1, 2, oh ada 2. Berarti lambdanya sama dengan 2 meter dibagi 2. Jadi cuma 1 meter. Terus yang ini kita bisa cari periodenya. Periode itu satu gelombang. Nah, berarti 8 sekon dibagi 2, berarti 4 sekon. Tinggal masuk ke sini nanti. Sehingga untuk I-nya sama dengan A dulu kan. Nah, karena ini posisinya ke atas dulu, berarti nilainya 3 cm. Pilihan gandanya itu dalam satuan meter ya, berarti kita pakai 0,03. Terus sin, terus kalau kita tulis pakai 2pi boleh, atau omeganya juga nggak apa-apa, berarti 2pi per T-nya 4. Nah, seperti ini, min, karena ini geraknya ke kanan. Terus 2pi per lambda, lambdanya 1. Nah, seperti ini langsung aja. Sehingga kalau 2pi-nya keluar, maka akan menjadi 0,03 sin 2pi ini T per 2 min X. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, yang A jawabannya. Lanjut kita, biar cepat. Nomor 9. Kan fungsi gelombang. Fungsi gelombang Y sama dengan 0,4 sin 10 pi dalam kurung XNT. Oh, seperti ini gelombangnya. YX dalam meter. YX meter. T sekon. Yuk kita cek nomor 1. Mendeskripsikan gelombang berjalan ke kiri. Kalau ini tandanya beda, berarti gerakannya ke kanan. Ini tandanya beda. Di Kx min omega T, atau bisa juga omega T min Kx, berarti ini gerakannya ke kanan. Berarti itu betul. Betul ya. Terus nomor 2. Memiliki cepat rambat 1 meter per sekon. V sama dengan, kalau mau cepat langsung, jadi pakai omega per aja. Omeganya yang mana? Ini omeganya ini. Kok gak kelihatan. Jadi omeganya itu 10 pi. Kan masuk tuh ya, ini masuk juga. Jadi 10 pi per 10 pi 1.
meter per sekon. Betul. Nomor 3. Memiliki panjang gelombang 20 cm. Lambda sama dengan, kita tulis 2pi per K aja langsung ya dari sini kan. Kali silang atau pindah posisi. Jadi 2pi per 20. Jadi pi per pi per 10 meter. Jadi jawabannya pi per 10 nggak ada. Jadi 1 dan 2. Jadi jawabannya E. Salah ini. Jawab E. Set. Nomor 10. Oh, masih gampang nih. Menurut saya gampang. Menurut Bapak Ibu-ibu, gampang juga sih ya. Jika dawai yang panjangnya L digetarkan, bunyi yang dihasilkan memiliki frekuensi F0. Jika dawai tersebut ditekan tengahnya, kemudian digetarkan, frekuensi bunyi yang dihasilkan. Yang ditanyain frekuensi bunyi. Dari hukum Melde tadi, ini frekuensinya kan begini. Ya. Fn kan sama dengan N plus 1 per 2 V per L. Kalau cuma ditekan tengahnya, itu tidak akan mempengaruhi V-nya. Karena apa? Tegangan tali sama, massa persatuan panjang sama. Berarti ini nilainya sama. Jadi V-nya itu tetap. Yang berubah cuma L-nya aja. Berarti gini, L2 itu sama dengan setengah dari L1. Karena kan ditekan tengahnya ya, jadi L2-nya jadi separuhnya. Nah, untuk frekuensinya F1 sama dengan kan F0. Yang ditanya itu F2-nya itu sama dengan berapa kalinya F0. F1L itu kan berbanding terbalik nih ya. Jadi nanti kita bisa langsung seperti ini, F2 per F1 sama dengan dibalik L1 per L2. F2-nya nggak tahu, F1-nya itu F0, L1-nya itu L1, L2-nya itu adalah setengah L1. Ini coret ya. Sehingga nanti kita dapatkan kali silang, berarti F0 dibagi setengah. F0 dibagi setengah itu berarti 2 kali F0. Udah, itu aja. Jadi jawabannya 2F0. E jawabannya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan kalau ada yang perlu ditanyain kita diskusi santai aja ya, karena semakin malam semakin larut. Bukan larut dalam kesedihan, tapi larut dalam semangat yang luar biasa. Silakan Ibu bersuara kalau ada yang ditanyain. Kalau tidak ada yang ditanyain, silakan di screenshot. Kalau sudah di screenshot, ngomong Nah, aja ya. kembali ke nomor 8. Ya. Nah, tadi kan jawabannya yang A ya. Iya. Salah ya? Atau gimana? 0,03 sin 2pi dalam kurung setengah T min X. Padahal jawaban yang A min 2X. Tuh, walah. Ntar dulu. Oh iya. Iya, iya. Tadi jawabannya berapa nih? 2. Oh, ini setengah ya? Walah. Kok jadi 4 gini? Kan bener, semakin malam semakin gak jelas. Wah. Oke, berarti buka jawabannya. Ini berarti setengah ya.
Berarti ini 0,5 pi T min 2 pi X. Nah, seperti ini. Nah, kalau dijabarin lagi 0,03 sin. Kalau pi-nya yang keluar gimana? Nggak apa-apa. Berarti ini 0,5 T min 2 X. Jadi jawabannya yang mana? Akhirnya jawabannya yang B. B. Ternyata. Jawabannya B. Di jawaban ini. Kadang lanjut aja. Kita ke soal nomor. Terima kasih Bu Alam. Oke. Masih ini ya, masih cengar nih. Tidak ada suara. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf di tempat saya lagi mati lampu ini dadakan, tidak ada pemberitahuan. Jadi untuk hari ini kita nggak bisa melanjutkan. Jadi cukup dulu ya, kita bisa melanjutkan insya Allah besok aja. Ini soal-soal yang kita belum selesai bisa kita lanjutkan. Mohon maaf sekali, ini di luar dugaan ya. Jadi harap dimaklumi. Begitu saja untuk pembelajaran hari ini ya Bapak-Bapak, Ibu-ibu ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Selamat malam.